Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman, gue mau ganti balutan lagi nih teman-teman. Ya, ini pasiennya luka diabetes ya, buat yang belum tahu ya. Jadi ini tuh pasiennya tuh gulanya tinggi terus teman-teman. Ya, pada video kali ini gue ganti balutannya ya, nyucinya itu pakai cucian rebusan air daun sirih teman-teman. Ya, nah tuh tetap gue sabunin pakai sabun khusus cuci luka. Kalau teman-teman yang udah lihat video gue sebelumnya ya pasti setiap nyuci ganti balutan ya lukanya pasti gue cuci pakai sabun khusus cuci luka. Di sini gue jual sabun yang memang ada antimikrobanya dan tidak perih di luka ya teman-teman ya. Ini udah terbukti hampir di semua video gue gunain sabun tersebut. Ya walaupun ada yang beberapa gue beli itu dulu awal-awal di online ya. Jadi sabunnya itu gue beli dari online ada. Cuman kesini gue produksi sendiri teman-teman. Ya bersama tim gue yang jelas orang farmasi teman-teman. Ya di sini gue tawarin keluarga, Pak boleh lebih bagus kalau nyucinya pakai air daun sirih ya, rebusan air daun sirih ya, karena memang di rebusan air tersebut jadi mengandung antiseptik ya teman-teman ya. Di sini gue cuci, tapi nanti di akhir gue tetap bilas pakai air kemasan teman-teman gitu ya. Ini gue cuci sebenarnya lukanya ya, sampai sela-sela jarinya tuh gue cuci ya, bekas salep sebelumnya gue ilangin. Alhamdulillah teman-teman ya, bengkaknya tuh tidak bertambah ya, alhamdulillah banget ya. Jadi makin sini perkembangannya makin bagus, tapi ternyata pas dicek gulanya teman-teman ya, gulanya itu masih di atas 200 teman-teman gitu ya. Memang ini riwayat minum obatnya tidak teratur teman-teman. Jadi gue juga sebenarnya bingung dulu tuh, katanya ke dokter dalam cuman apa nggak cocok apa gimana, terus ke dokter saraf, terus obatnya diganti karena beliau ini mengalami stroke juga. Terus di sini teman-teman ya, ibu ini pengguna herbal teman-teman sebelumnya. Gue lupa namanya kopi apa, pokoknya kopi kata dia, yang bikin artis apa gimana gitu. Sebelumnya itu beliau mengkonsumsi kopi. Ya jadi inilah yang bahaya ya. Mungkin gue di channel bukan perawat biasa yang satunya gue pernah bilang ya, bahayanya influencer kesehatan tapi bukan berasal dari medis. Kenapa? Sebenarnya bukan masalah berasal dari medis atau tidaknya ya teman-teman ya. Karena ada juga beberapa nakes atau tenaga medis yang suka menyimpulkan ataupun membuat pernyataan tanpa adanya jurnal teman-teman. Gue pribadi memang secara tidak langsung jarang menampilkan jurnal, tapi kalau teman-teman cari tuh ada teman-teman jurnal luka tuh ya, namanya Wound International. Teman-teman bisa lihat di situ ya. Di situ tuh Inggris semua tapi bisa diterjemahkan kok teman-teman kalau teman-teman mau baca. Jadi katanya kopi tersebut bagus untuk penderita diabetes. Ya akhirnya si ibu ini tuh minum kopi itu terus ya. Pasti cek gulanya malah 400. Sempat protes katanya, gue nggak ngerti dah, protes ke distributornya apa gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa, lanjutin aja kopinya. Disinilah yang menjadi masalah teman-teman. Ya itu beliau cerita di tahun berapa gitu dah. Gue lupa 2018 atau 2020 gitu, gue lupa. Akhirnya dia berobat ya, pokoknya dia kena stroke akhirnya. Ya ini kan kemungkinan ya, ini salahnya mengkonsumsi herbal yang tidak tepat tuh seperti ini teman-teman. Ya singkat cerita pokoknya udah ke dokter ya, terus obatnya gue juga nggak tahu, udah jadi berantakan. Pokoknya dia tuh yang dia konsumsi Glimeperid sama Metformin. Ya kita tahu memang itu dua-duanya obat gula, dan pasien ini tuh sebenarnya udah cek darah, cuman ginjalnya udah agak-agak ada penurunan ya, fungsi ginjalnya. Gua nggak tahu hasilnya berapa karena di keluarga ini nggak ada hasil cek ginjalnya ya temen, cek darah ginjalnya itu. Ya terus gue balikin ke keluarga, biasanya gue tawarin ini mau gimana. Sebenarnya kalau dari gue pribadi bagusnya ke dokter penyakit dalam ya kan, itu udah paten banget lah. Kalau nggak cocok sama dokter yang satu kan ada banyak ya dokter penyakit dalam, ya pindah aja kan gitu ya. Cuma di sini gue balikin ke keluarga, dulu cocoknya yang mana obatnya. Dulu pernah dikasih dokter umum ya, Metformin sehari 3 kali minum ya. Terus kalau sekarang minum berapa kali? Di sekarang cuma minum sekali, siang pakainya Glimeperid. Ya udah coba balikin ke Metformin 3 kali. Alhamdulillah teman-teman ya, gulanya tuh langsung turun ya. Jadi gulanya selalu di bawah 200 teman-teman. Selalu di bawah 200. Tahu dari mana? Ya karena pasiennya gue anjurin beli alat cek gula darah. Hampir semua yang gue rawat lukanya gue anjurin beli alat cek gula darah. Kenapa? Karena itu penting banget buat kita lihat ya,
gulanya tuh berapa. Dibanding teman-teman bolak-balik ke klinik ya, kalau banyak duit dan punya banyak waktu dan ada kendaraan buat bolak-balik ke klinik sih nggak masalah. Cuman kalau gue pribadi, gue orangnya efisien aja teman-teman ya, karena kita bicara tentang biaya juga. Karena untuk proses penyembuhan luka itu nggak semudah dan bim salah bim cering langsung bagus, itu enggak teman-teman, perlu waktu dan banyak faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Gue sering banget bilang ya di video-video gue ya, faktor penyembuhan luka itu bukan hanya perawat yang kompeten, bukan hanya salep yang bagus, bukan hanya kemauan pasien yang tinggi, bukan juga hanya kemauan keluarga, tapi itu semuanya tuh teman-teman ya, itu wajib mendukung dan mensupport proses penyembuhan luka. Kayak yang gue tanganin lukanya ini teman-teman ya, ini keluarganya sangat support, serius gue nggak bohong. Padahal keluarganya menurut gue sangat sederhana ya. Gue senang banget ya, gue ngopi ngobrol sama si Babe. Nah itu yang pakai cincin tuh si Babe ya, suaminya si ibu ya, suka konyol-konyol juga, jadi lucu, ada temen bercanda gue ngerjain ya kan. Terus si ibunya juga semangat teman-teman ya, dia nggak konsumsi nasi, dia cuman konsumsi kentang, ubi ya, pokoknya rebus-rebusan yang sehat-sehat lah teman-teman ya. Terus dia juga ikutin ini ramuan Ustadz Zaidul Akbar ya, dimana gue tahu itu dokter Zaidul Akbar adalah dokter, dan gue sangat setuju apa yang resep yang digunakan oleh dokter Zaidul Akbar ya. Jadi pasien ini tuh memang udah mengikuti minuman herbal ala Zaidul Akbar. Jadi intinya buat sendiri ya, bukan buat beli, bukan lu beli terus kemasan bentuk gitu katanya JSR lah inilah, mendingan bikin sendiri. Karena kalau kita bikin sendiri udah jelas nggak ada pengawetnya, nggak ada apa-apanya, dan kita tahu itu prosesnya. Oke, balik ke luka teman-teman ya, lukanya di sini tuh udah nggak meradang kayak kemarin yang sempat bengkak ya. Di sini udah mulai kebuka tuh tengah-tengahnya, nanahnya juga nggak banyak teman-teman ya. Di sini gue ngepencet-pencet, gue nggak pernah pencet-pencet luka kenceng-kenceng gitu, nggak pernah ya. Jadi di sini tuh urutannya, di sini gue cuci pakai air rebusan daun sirih ya kan, terus disabunin. Tuh gue tadi tuh sempet spray pakai antiseptik ya. Ini gue buang jaringan mati yang bisa gue gunting-guntingin. Bang, kenapa sih lu kok lama banget gunting-gunting gitu doang? Karena susah teman-teman. Gue tuh gunting juga kagak sembarangan gunting ya. Pokoknya yang bisa gue ambil, kalau nggak bisa ya gue autolisis. Udah itu aja. Autolisis itu dibenyekin pakai salep ya. Udah nih, habis gue gunting-guntingin, gue cuci lagi lah biar bersih ya kan, sebelum gue tutup ya. Jadi seperti itu teman-teman kalau gua ngerjain ya. Memang jujur aja di video ini tuh aslinya tuh 1, berapa menit, 1 jam berapa menit gitu kan. Cuman ya karena gue cepetin aja jadi 10 menit. Ya nih teman-teman bisa lihat nih, gue cuci di bak ya kan sampai bersih ya. Tuh gue bilas akhirnya pakai Aqua ya biar tambah kinclong gitu kan. Ya mereknya nggak mesti Aqua ya teman-teman, apa aja bebas. Yang penting air kemasan, karena air kemasan itu mendekati pH tubuh, pH kulit manusia. Oke, habis itu gue spray udah gue spray terus gue diemin, terus gue keringin yang memang masih basah sela-selanya ya. Pokoknya gue bersihin bener-bener ya. Udah habis itu tuh gue bersihin lagi ya sampai bener-bener bersih ya, pakai kasa gue keringin tadi. Di sini gue menggunakan campuran 2 salep ya, Metcovazine dan Hydrazine. Ini untuk untuk penghemat biaya teman-teman gitu. Ya, jadi ini udah gue tebelin tuh, salepnya harus tebel ya teman-teman ya, nggak boleh tipis-tipis. Ya, supaya apa? Supaya proses autolisisnya berhasil teman-teman. Ya, ini gue salepin ya bagian jempol ya, terus atasnya, selaknya ya teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Di sini gue udah tebelin. Nah, sekarang tinggal kita pasang kasa. Nah, kasanya sebenarnya bebas mau kasa steril atau kasa bersih ya. Nah, ini gue tutup. Kenapa? Karena di sini tuh lukanya bukan luka steril ya teman-teman ya. Lukanya luka bersih. Kalau luka steril tuh luka yang habis dikeluar dari kamar operasi, ya itu masih steril. Perawatannya juga harus steril, nggak boleh dicuci-cuci begini teman-teman. Tapi karena ini lukanya luka bersih ya, memang lukanya udah banyak koreng, udah terbuka gitu kan. Jadi ya prosesnya kayak gini teman-teman. Buat yang butuh jasa perawatan luka area Jabodetabek boleh hubungin gue. Nomor gue nanti gue cantolin di kolom deskripsi
Ya, buat yang di luar pulau boleh konsultasi berbayar seikhlasnya. Sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.